Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Nisa. Dan perkenalkan, nama saya Mala Amelia. Kali ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Siklus air secara umum berasal uap air dari daratan dan lautan bergerak ke atas memasuki atmosfer. Setelah melalui beberapa proses, uap air tersebut berubah menjadi awan. Kemudian awan jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Titik air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan sisanya mengalir melalui sungai-sungai menuju ke laut. Air yang jatuh ke bumi menguap kembali ke udara, berubah menjadi awan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Agustina dari kelas 10. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguap air laut, konveksi, kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, hujan yang terjadi di lautan. Siklus sedang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, terjadi hujan di daratan, mengalir kembali ke laut. Siklus panjang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut: penguap air laut, konveksi, turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, kemudian aliran permukaan atau aliran bawah tanah tersebut mengalir ke laut. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang antar butir tanah atau pori-pori tanah dan pada retakan-retakan batuan. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air hujan, air magmatik, dan air konate. Air hujan ialah tetesan air hujan yang mencapai permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air magmatik adalah air tanah yang berasal dari magma. Air konate adalah air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Yang kedua adalah rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Berdasarkan proses terbentuknya rawa dibedakan atas beberapa jenis sebagai berikut: rawa pantai, rawa pinggiran, dan rawa abadi. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, hujan, gletser, dan mata air. Jenis danau menurut proses pembuatannya yaitu danau alami dan danau buatan. Jenis danau menurut proses terjadinya yaitu danau tektonik, danau vulkanik, dan danau vulkanotektonik, danau bendungan, danau gletser, dan danau karst. Sungai adalah aliran air yang melewati lekukan atau alur menuju laut. Jenis sungai berdasarkan asal air, sungai dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sungai mata air, sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Berdasarkan kestabilan air, sungai dibedakan menjadi sungai periodik dan sungai perennial. Perairan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan menempati permukaan bumi yang sangat luas. Berdasarkan proses terjadinya, laut transgresi, yaitu laut yang menjadi karena bertambah tingginya permukaan laut. Contoh: Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. 2. Laut igresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun. Contohnya adalah Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Laut regresi merupakan laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat dari adanya penurunan suhu. Berdasarkan letaknya laut dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut: laut tepi, laut pertengahan, laut pendalaman. C. Berdasarkan zona kedalaman.
Laut dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut: zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abyssal. Gerakan air laut. Gerakan air laut dapat berupa pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Pasang dan surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut. Arus laut merupakan pergerakan massa air laut dari suhu tempat ke tempat lain. Gelombang laut merupakan gerakan air laut naik turun atau secara vertikal. Biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Plankton adalah biota yang melayang-layang, mengapung atau berenang mengikuti arus laut. Nekton adalah biota laut yang berenang, berupa hewan antara lain ikan, ubur-ubur, gurita, cumi-cumi, dan lain-lain. Bentos adalah biota laut yang hidup di dasar atau dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.